ke-6, perpisahan. Hah? Cukup melelahkan juga menggunakan teknik Dewa Naga untuk bertarung. Mungkin ini semua karena aku belum terbiasa dan tingkat kultivasiku yang masih rendah, sehingga energi yang aku miliki begitu cepat terkuras habis. Desa Lin Fang yang merasakan energi di dalam tubuhnya kini hanya tersisa sedikit saja. Kemudian Lin Fang memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut untuk mencari tempat memulihkan diri. Dengan terus bergerak, mengawasi tempat di sekitarnya dengan seksama. Hingga tidak lama kemudian, akhirnya melihat sebuah gua berjarak sekitar 100 meter dari tempat dia saat ini. Usah. Setibanya di depan gua, Lin Fang kemudian segera masuk ke dalamnya. Lin Fang mengeluarkan pil penambah energi untuk mengembalikan energi Ki yang telah hampir terkuras habis karena menggunakan teknik Dewa Naga. Dengan sikap lotus, Lin Fang mulai menyerap khasiat pil penambah energi yang sebelumnya diberikan gurunya. Satu hari terlewati, kini Lin Fang mulai membuka kedua matanya. Mungkin aku harus menggunakan teknik yang lainnya. Aku rasa belum waktunya aku menggunakan teknik Dewa Naga yang memerlukan banyak energi Ki dalam penggunanya. Pikir Lin Fang setelah selesai mengumpulkan energi Ki hingga terisi penuh kembali. Lin Fang kemudian segera mencari ke dalam ingatannya tentang sebuah teknik yang sebelumnya telah ia baca saat berada di perpustakaan. Setelah mencarinya selama beberapa menit, Lin Fang akhirnya menemukan teknik yang dirasa cocok untuk. Sepertinya teknik ini cukup menarik untuk aku pelajari. Lin Fang berniat mempelajari teknik tapak langit, langkah bayangan, dan pukulan petir. Untuk teknik yang menggunakan senjata, Lin Fang belum mempelajarinya karena untuk saat ini dia belum mengetahui senjata yang ingin dia gunakan. Tetapi bukan berarti Lin Fang tidak akan mempelajarinya, karena sebenarnya dia sudah membaca beberapa teknik berpedang dan juga tombak. Teknik itu sendiri adalah pedang naga dan juga tombak naga. Sebuah teknik yang diberikan oleh gurunya. Lin Fang keluar dari dalam gua mencari tempat yang cukup luas untuk mempraktekkan teknik barunya. Dengan fokus, ia mulai mengingat hal yang harus dia lakukan. Duar! Suara ledakan terdengar saat Lin Fang melepaskan sebuah tapak yang muncul dari kehampaan. Lin Fang terus mengulangi hingga beberapa kali. Dua juga mempelajari tapak langit, pukulan petir dan langkah bayangan. Untuk langkah bayangan, terbagi menjadi langkah bayangan semu, langkah bayangan hening, dan langkah bayangan kilat. Waktu berjalan dengan cepat. Hari demi hari terlewati, Lin Fang terus berkeliling untuk mencari hewan buas yang akan menjadi objek latihan mencoba teknik barunya. Hingga saat ini, Lin Fang tengah melawan seekor beruang dengan kekuatan tingkat raja awal. Perbedaan kekuatan di antara keduanya memang cukup jauh, tetapi berbeda dengan Lin Fang yang mempunyai banyak kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Cih! Hanya tingkat raja, tetapi sudah sangat sombong. Lin Fang mendengus kesal karena tiba-tiba mendapatkan serangan dari beruang tersebut. Langkah bayangan kilat, bergerak cukup cepat, lalu memukul bagian belakang beruang. Pukulan petir! Tangan Lin Fang diselimuti petir berwarna hitam keemasan. Merasakan adanya bahaya, beruang tersebut lalu bergerak mengayunkan cakarnya ke bagian di mana Lin Fang berada. Bungs! Serangan Lin Fang dapat ditahan, melihat serangannya gagal membuat Lin Fang bergerak mundur menjaga jarak. Dengan tatapan tenang serta tajam, Lin Fang kembali menggunakan tekniknya. Langkah Dewa Naga! Tapak Dewa Naga! Sebuah tapak lebih kuat dari sebelumnya menghantam tubuh beruang dan memukulnya mundur beberapa langkah. Pukulan Dewa Naga! Duar! Beruang yang sebelumnya hanya terpukul mundur kini terlempar menghantam pohon, membuat pohon-pohon tersebut hancur dan roboh. Beruang itu bangkit dengan cepat, menatap tajam ke arah Lin Fang, dan menyerang dengan kekuatan penuh ke arahnya. Duar! Lin Fang terlempar beberapa meter ke belakang. Melihat lawannya terlempar, kemudian beruang kembali melesat maju menyerang menggunakan cakarnya kembali. Melihat bahaya mendekatinya, dengan terpaksa Lin Fang menggunakan teknik Dewa Naga kembali. Auman Dewa Naga! Auman teriakan seekor naga muncul menyayat indera pendengaran sang beruang, hingga terlihat darah mengalir keluar dari kedua indera pendengarannya. Lin Fang segera bangkit, lalu memberikan pukulan di berbagai bagian tubuh beruang, hingga membuat sang beruang kini benar-benar terluka dengan sangat parah. Tapak Dewa Naga! Sebuah tapak berwarna keemasan dengan bayangan sosok naga muncul dan melesat menghantam beruang, hingga seperkian detik kemudian membunuhnya. Waktu terus berjalan dengan cepat. Tidak terasa hari ini tepat 1 tahun lamanya.
di mana Lin Fang berlatih di dunia kecil. Saat ini Lin Fang sedang bersama Shou Tan di sebuah ruangan. Tidak terasa sudah 1 tahun lamanya kamu berlatih di tempat ini, ucap Shou Tan dengan senyum. Hatinya merasa sakit saat mengatakan hal itu kepada Lin Fang. Bagaimana tidak, kebersamaannya selama 1 tahun di dunia kecil membuat Shou Tan sudah menganggap Lin Fang seperti putranya sendiri. Guru benar, aku rasa sudah saatnya aku melihat dunia yang lebih luas ini. Lin Fang dengan menatap wajah Shou Tan. Aku mengerti dan memahami hal itu. Aku juga tidak dapat menahan dirimu terlalu lama. Hanya saja aku ingin berpesan kepadamu, jaga dirimu baik-baik dan tetaplah berada pada jalan yang benar. Bantu mereka yang membutuhkan pertolonganmu. Kamu pasti sudah mengetahui keadaan dunia kultivator, di mana yang kuatlah yang berkuasa, dan yang lemah akan ditindas oleh mereka yang memiliki kemampuan tinggi disertai hati yang kotor penuh kesombongan. Ucap Shou Tan menasihati Lin Fang. Aku akan selalu mengingat pesan yang guru sampaikan. Aku juga sangat berterima kasih karena guru telah banyak membantuku. Ucap Lin Fang kemudian mendekat ke arah gurunya. Mereka pun saling berpelukan sebelum mereka berpisah. Semoga di masa depan aku dapat bertemu dengan guru kembali, ucap Lin Fang dengan raut wajah sedih. Lin Fang mengetahui bahwa gurunya hanyalah pecahan jiwa saja. Jangan terlalu dipikirkan, aku tahu bahwa kamu telah mengetahui yang sebenarnya tentang diriku. Shou Tan mengelus rambut Lin Fang. Aku berjanji akan menjadi murid yang berbakti pada guru, juga tidak akan mengecewakan guru, ucap Lin Fang. Kali ini terlihat cairan bening yang keluar dari matanya. Kamu akan menjadi seorang kultivator yang hebat suatu saat nanti, jadi jangan pernah menangis lagi. Baik guru, murid mengerti. Kemudian segera menghapus air matanya. Baiklah, sebelum kamu pergi, aku akan memberikan sesuatu. Guru Shou Tan kemudian memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Lin Fang. Lin Fang menerima cincin tersebut, lalu memeriksanya. Melihat apa yang ada di dalam cincin, membuat Lin Fang begitu kaget karena terdapat gunungan koin emas yang begitu banyak serta berbagai tanaman arbel, senjata, dan buku teknik. Itu semua kini menjadi milikmu. Tentang apa yang ada di dalam giok, kamu akan mengetahuinya sendiri nanti. Aku sudah memberikan beberapa rahasia yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah manual teknik yang kamu gunakan.